Era baru WWE telah tiba, ditandai dengan penyelenggaraan WrestleMania 40 tahun 2024, di mana Triple H, Paul Levesque menyambut era baru tersebut dalam pembukaan WrestleMania di hari pertama. Ini jelas juga menandai kalau era ini era yang berubah daripada era sebelumnya. Memang era sebelumnya tuh era apa aja sih yang ada di WWE? Buat penonton casual, buat penonton yang belum begitu paham, WWE itu banyak mengalami proses perubahan era-era sejak zaman dulu. Di era Golden Era, ada setelah itu berlanjut menjadi New Generation Era. Di era WWF terlibat perang rating sama WCW, itu menjadi Attitude Era. Dan lanjut setelah sudah WCW dibeli oleh WWF menjadi Ruthless Aggression Era. Setelah rating TV dewasa berubah menjadi rating TV untuk keluarga atau bimbingan orang tua, berubah menjadi PG Era. Kemudian di bagian PG Era ini ada yang fans menyebut sebagai Reality Era. Dan sampai akhirnya kita sampai di titik ini di mana akhirnya WWE merubah hal-hal secara signifikan dan menyambut era baru. Dan perubahan era baru itu dirasakan pada saat perubahan intro terbarunya WWE. Kalau teman-teman tahu ya, beberapa kali WWE mengubah konsep intronya dan itu bisa dibilang yang menandai kalau ini bukan lagi era yang sebelumnya. Emang apa bagusnya sih era yang sekarang? Emang kenapa sih harus ada era-era gitu? Kalau secara definisi, era itu artinya suatu periode yang dimulai atau diawali oleh suatu kualitas, perubahan, atau rangkaian peristiwa yang signifikan atau mencolok. Jelas, perubahan yang diberikan oleh Triple H di era baru ini adalah perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di era kepemimpinan Vince McMahon. Terus kapan sih titik dimulainya era baru ini? Kalau saya pribadi yang merasakan tayangan WWE itu udah mulai berubah, itu pada saat Endeavor yang sudah membeli WWE itu membuat sebuah company baru bernama TKO dan menggabungkan WWE dengan UFC. Itu sudah ada rencana-rencana perubahan besar yang disiapkan oleh TKO. Tetapi itu terhalangi dengan visi Vince McMahon yang masih ingin memimpin di pangku tertingginya WWE. Jadi dia banyak interupsi, banyak ini, pengen ini, pengen ini, pengen itu gitu. Jadi perubahan itu tidak terasa kentara atau bahkan sama sekali tidak terlihat. Sampai akhirnya Vince McMahon memutuskan untuk mundur dari WWE karena kasus-kasus kotor yang dia alami. Dan ini jadi angin segar untuk fans dunia gulat profesional karena di bawah kepemimpinan Triple H yang diberikan pangku kepemimpinan secara penuh untuk memutuskan berbagai macam hal di WWE, maka dari itu Triple H melakukan apa yang dia rasa harus dilakukan selama ini. Sebelumnya Triple H juga megang posisi ini, tetapi dia nggak bisa bebas karena Vince McMahon selalu menginterupsi dia. Tapi sekarang, mana Vince McMahon? Tidak ada. Dan saatnya Triple H memasak guys ya. He's gonna be cooking. Jadi selama beberapa bulan menjelang WrestleMania, Triple H sudah melakukan berbagai macam hal ya, seperti ekspansi ke internasional, terus juga beberapa perubahan kualitas tayangan program, pegulat-pegulat muda yang mulai dinaikkan kembali, terus storyline yang tidak terkesan kaku dan diulang-ulang. Itu jadi bulan-bulan proses transisi menuju Triple H menentukan dan menyambut kita di era baru ini pada saat, sekali lagi, WrestleMania 40 tahun 2024. Menurut saya, era baru Triple H akan menjadi era yang paling keren yang pernah WWE alami guys ya. Kenapa saya yakin banget seperti itu? Bukankah era yang terbaik itu Attitude Era? Atau bahkan Ruthless Aggression Era? Kenapa era yang baru ini bisa akan jadi lebih keren dan lebih baik lagi daripada era-era tersebut? Saya punya beberapa alasannya. Ini dia 10 alasan kenapa era baru yang dipegang Triple H di WWE ini akan jadi era yang paling keren yang pernah WWE alami. Alasan ini saya rangkai sendiri ya menurut opini saya. Alasan pertama, kenapa saya berpikir era baru ini akan jadi era yang terbaik? Simply karena bukan Vince McMahon yang memimpin. Why? Saya akui Vince McMahon ketika memegang di zaman dulu, terutama Attitude Era dan Ruthless Aggression Era, itu pasti bisa dibilang banyak poin-poin yang bagus, banyak juga legend yang terlahir di sana. Tetapi makin dia tua, makin dia kehilangan taste-nya, makin dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, makin dia tidak bisa mengikuti apa yang sebenarnya fans mau di era seperti ini. Alhasil ini membuat
apa yang diramu oleh Vince McMahon itu sudah tidak terasa signifikan lagi dan cenderung tidak memuaskan bagi banyak orang. Tetapi sayangnya Vince McMahon sama sekali tidak mau turun dari jabatannya, sama sekali tidak mau dengar saran-saran orang. Dia selalu memutuskan apa yang dia inginkan, guys ya. Ini membuat banyak orang yang frustasi di bawah kepemimpinannya Vince McMahon, banyak ada yang bermasalah dan lain sebagainya, dan banyak orang itu nggak bisa memberikan idenya untuk bisa diwujudkan di WWE, mewujudkan mimpinya atau bahkan jadi orang yang terpilih untuk bisa memegang championship di WWE. Itulah mengapa banyak talent-talent yang memutuskan untuk keluar aja lah, karena di sini seperti tidak ada masa depan, seperti tidak bisa mengembangkan bakat, seperti tidak bisa mendapatkan banyak kesempatan. Akhirnya keluar ya. Banyak tuh orang-orang yang keluar dari WWE selain karena dipecat. Dan di bawah kepemimpinan McMahon, banyak hal yang membuat orang itu gugup, tegang ketika ingin mengungkapkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, jadi sangat-sangat terbatas dan tidak bisa all out. Tetapi di era Triple H, situasi di backstage, hubungan antar talent itu terkesan lebih rileks. Jadi kalau ada yang ingin berkomunikasi dengan Triple H, pengen kasih idenya, pengen ngomong sesuatu, pengen mengungkapkan dia ada masalah apa, pengen libur dulu untuk istirahat, pengen ketemu keluarga, dalam kepemimpinan Triple H, hal itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Dan ini sangat berpengaruh dengan kualitas talent dan kualitas performance yang akan diberikan pegulat-pegulat. Karena dia akan merasa nyaman dan pastinya akan lebih semangat lagi untuk menunjukkan kemampuannya lebih besar lagi. Dan di era Triple H lah, kita bisa melihat bagaimana pegulat-pegulat itu bisa mengeksplor gimmick yang dia miliki, bisa membuat ide-ide baru untuk karakter yang mereka sedang jalani, dan itu akan membuat tayangan WWE jadi lebih beragam, lebih fresh, dan tidak monoton. Dan yang kedua, dengan era baru dipimpin Triple H, tidak segan-segan Triple H akan mempersembahkan seorang champion baru. Terbukti pada saat penyelenggaraan WrestleMania 40, hanya 2 championship yang dipertaruhkan, yang retain, sisanya semuanya new champion. Dan jelas WrestleMania 40 menjadi passing the torch moment ya. Jadi kayak bagaimana champion-champion di era sebelumnya ini menyerahkan titlenya ke champion yang siap untuk memimpin era baru ini. Yang jelas kentara adalah bagaimana Roman Reigns yang sudah memegang title selama kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa ada yang bisa mengalahkan dia secara clean lawan one-on-one championship match, akhirnya bisa dikalahkan oleh Cody Rhodes. Cody Rhodes jadi orang pilihannya Triple H untuk memimpin sebagai champion di era baru. Sementara itu di era sebelumnya itu dipegang oleh Roman Reigns, guys ya. Banyaknya champion baru itu jelas sangat memberikan efek perubahan yang signifikan, karena memang era baru, ya udah champion baru. Selain champion baru, WWE juga punya storyline baru untuk mengisi era baru ini, serta talent-talent baru yang siap dipush untuk membuat tayangan WWE menjadi lebih fresh. Seperti yang kita tahu, feud barunya Cody Rhodes melawan The Rock siap untuk diletuskan di WrestleMania tahun depan. Bloodline dengan member barunya, di mana Solo Sikoa siap untuk menjadi Tribal Chief penerus Roman Reigns. Judgment Day yang kembali memimpin, memegang championship utama di Monday Night Raw, dan beberapa pegulat baru atau talent baru dan siap untuk mengisi tayangan-tayangan WWE yang membuat kualitasnya menjadi lebih fresh. Jadi saya menyarankan buat teman-teman yang pengen coba ikutin WWE lagi tapi bingung mulai dari mana, disinilah titik mulainya. Ini kayak semacam WrestleMania kemarin tuh mereset untuk awal baru, era baru WWE. Jadi kalau mau mulai, ya mulailah dari sekarang. Alasan berikutnya, di era Triple H ini, WWE semakin menekankan perpaduan old school wrestling dan sinema. Disajikan pada saat The Rock build up WrestleMania, WWE semakin berani menampilkan darah di layar televisi. Yang awalnya cuma berani di premium live event, sekarang berani ditampilkan full di layar televisi. Kelakuan beringasnya The Rock terhadap Cody Rhodes tersebut dan storyline disajikan seperti sebuah film, ini jadi perpaduan yang siap WWE lakukan lagi di era ini. Jadi expect the unexpected, guys ya. Jadi siap-siap next time kita akan melihat darah lagi. Next time kita akan melihat bagaimana dimana WWE meramu storyline sedemikian rupa, dan kita bisa sebut tontonan ini sebagai wrestling cinema.
Alasan berikutnya, era baru ini bisa dibilang lebih bagus dari Attitude Era. Why? Karena di Attitude Era, walaupun era itu bagus sekali, crash TV di mana-mana, perang rating, sold out arena, itu juga terjadi di era ini. Arena pada sold out, kualitas acara yang padat, berbagai macam storyline berjalan dengan menarik, kata-kata kasar yang diungkapkan, darah yang ditampilkan. Ini kualitas Attitude Era. Sama, tetapi yang membuat era ini lebih keren, zaman dulu tidak ada sosial media. Zaman dulu WWE tidak yang expand banget ke internasional. Zaman dulu seluruh dunia tidak bisa menonton tayangan WWE, terutama yang pay-per-view. Dan sekarang di seluruh dunia, WWE tersedia melalui WWE Network. Internet sudah merajalela. Apalagi nanti WWE akan tersedia di Netflix. Itu ekspansinya akan gila-gilaan. Dan rangkaian hal yang terjadi banyak sekali yang memang diasosiasikan di era modern. Itulah kenapa banyak yang berpikir kalau era WWE sekarang era yang lebih bagus dan lebih baik, lebih keren daripada Attitude Era. Karena dia punya semua elemen Attitude Era, ditambah lagi elemen-elemen teknologi dan apa yang tersaji di zaman sekarang. Alasan berikutnya kenapa era baru ini akan keren adalah presentasi tayangan WWE di era modern ini sangatlah memanjakan mata, sangatlah entertaining. Ini bukan, kita nggak ngomongin storyline guys ya, kualitas frame by frame. Tayangan program ini, animasi yang disajikan, perpindahan scene yang ada, cutscene yang ada di belakang layar, apapun itu diproduksi secara berbeda dan lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya ya teman-teman, mungkin yang paling kentara kemarin nih, entrance-nya Sami Zayn pada saat di Montreal, di mana Jey Uso keluar dulu melalui pintu depan, terus lanjut lagi Sami continue shot, itu shotnya berlanjut, Sami masuk melalui pintu depan dan masuk ke tribun penonton. Entrance seperti ini, hal seperti ini, tayangan syuting yang berlanjut tanpa di-cut-cut, itu nggak ada di era sebelumnya guys. Cuma di era ini. Jadi teman-teman kalau mau cari perbandingan, coba nonton WWE di zaman 2019 ataupun 2020 pas pandemi, bandingkan dengan yang 2024. Udah sejauh-jauh pandemi ya, 2022 lah. 2022 sama 2024 ini. Bandingkan perpindahan scene-nya, bandingkan angle shot-nya. Itu sangat berbeda, fresh dan lebih bisa dibilang entertaining guys ya. Makanya saya bilang era baru ini bukan cuma tentang storyline, bukan cuma tentang kebebasan memberikan ide, bukan cuma tentang ekspansi luar negeri, tetapi juga tentang tayangan yang disajikan, kualitas tayangan disajikan oleh WWE. Alasan berikutnya adalah WWE lebih terbuka dengan fans, sponsor, apapun, yang penting itu baik untuk bisnisnya WWE. Pertama yang sangat terlihat pada saat WrestleMania kemarin, sponsor di hampir semua match itu ditampilkan di WWE. Dengan WWE memberikan banyak spot untuk sponsor, dan ini jelas memberikan keuntungan yang signifikan untuk WWE, dan WWE bisa lebih bebas mengeksplor bagian-bagian yang sebelumnya belum dieksplor. Dan kita harus siap akan ada hal-hal baru yang disajikan. Mungkin ada match spesial sponsor seperti yang terjadi di Royal Rumble 2023, Pitch Black Match. Ada beberapa match lagi, Slim Jim Battle Royale dan lain sebagainya. Dan mungkin itu tidak begitu berpengaruh kepada talent, tapi dengan WWE membuka kesempatan sponsor itu, bukannya tidak mungkin WWE bisa memberi kesempatan untuk hal baru, memberikan perubahan kepada acara-acara yang WWE selenggarakan. Dan Triple H pun menyatakan kalau di era ini Triple H pengen fans itu memang ya udah kasih saran. Kalau memang merasa ini nggak suka, dikasih saran ke WWE. Jadi Triple H akan mendengarkan maunya fans, akan menuruti apa kata fans selama itu baik untuk bisnisnya WWE. Karena bisnis WWE ya tentang para fans yang membuat tiketnya laku, yang membuat merchandise-nya laku, yang membuat premium live event-nya banyak ditonton, ya karena fans. Jadi WWE akan mendengarkan apa mau fans gitu. Dan saya beranggapan kemungkinan WWE itu punya kayak tim sosmednya yang memantau bagaimana respon-respon orang di sosmed terhadap apa produk yang WWE sajikan belakangan ini. Dan itu akan jadi hal yang mempengaruhi keputusan Triple H dalam menentukan hal-hal yang dia siapkan berikutnya guys ya. Jadi era ini bukan era anti kritik, era ini era yang akan mendengarkan maunya fans. Itu Triple H sendiri yang menyampaikan pada saat podcast Pat McAfee.
Alasan berikutnya adalah Triple H tidak akan mengubur pegulat yang bermasalah dengan dirinya. Di era Vince McMahon kita tahu, masalah dikit dengan Vince McMahon, nyenggol dikit Vince McMahon aja, atau membuat Vince McMahon tersinggung, ngomong promo yang tidak sesuai skrip, pokoknya melakukan hal yang tidak disukai oleh Vince McMahon, orang itu pasti akan bermasalah, orang itu pasti akan dikubur karirnya di WWE. Banyak contoh-contohnya yang teman-teman bisa cari aja ya. Orang-orang yang bermasalah dengan Vince McMahon itu kebanyakan ya berakhir dengan karirnya usai di WWE dan bahkan memutuskan untuk keluar dari WWE. Banyak. Tapi di era Triple H itu tidak akan terjadi, guys. Sudah terlihat contohnya. Cody Rhodes dan CM Punk. Cody Rhodes pernah coba-coba untuk mengejek Triple H dengan menghancurkan throne yang mirip-mirip Triple H pada saat dia masih di AEW yang sangat kental banget pengen beradu dengan WWE pada saat itu. Dan itu pastinya membuat Triple H ya agak kesal juga melihatnya ya. Tetapi Cody Rhodes diajak kembali bergabung dan bahkan dipilih menjadi champion selanjutnya. Gak ada masalah. CM Punk, teman-teman yang ngikuti CM Punk, ada video saya membahas tentang permasalahan CM Punk. CM Punk pernah marah-marah ke Triple H. Di podcast dia pernah bilang, jadi dia nggak mau menghadapi Triple H, dia kesal juga apa yang terjadi di WWE sekarang, terus dia keluar. Itu membuat orang berpikir CM Punk nggak akan kembali lagi ke WWE, nggak mungkin. Nah, tapi never say never. CM Punk balik ke WWE pada saat Triple H yang memegang sepenuhnya. Dan hubungan mereka sudah tidak bermasalah lagi. Tidak ada masalah lagi, sudah baik-baik aja. Dan bahkan CM Punk mendapatkan push yang cukup besar dan ditreatment as a legend, as an icon of WWE. Jadi, orang yang bermasalah dengan bos itu tidak akan menjadi hal yang signifikan dan tidak akan berpengaruh kepada karir mereka di WWE. Dan itu hal yang baik, guys ya. Jadi mengesampingkan hal personal, mengutamakan hal bisnis yang memang itu baik untuk semua fans. Alasan berikutnya adalah di era ini pegulat yang over, pegulat yang mendapatkan respon baik karena usahanya sendiri itu bukan malah dicuekin atau malah diacuhkan, tapi malah akan dinotis dan malah dipush oleh Triple H. Contohnya LA Knight. Di era Vince McMahon, LA Knight sudah over di NXT. Banyak fans yang mendukungnya, banyak fans yang mensupport dirinya dengan karakter dia seperti itu. Tetapi ketika dia masuk main roster, Vince McMahon mengubahnya menjadi Max Dupri yang dia heel dan fans tidak suka dengan apa yang disajikan ini. Pas Triple H sudah memegang penuh, LA Knight yang over dengan fans, yang banyak respon baik dari fans, itu kembali dengan gimmick dia yang di NXT dan sekarang bahkan menjadi satu fenomena tersendiri, the fastest rising star of WWE, LA Knight. Yeah. Di era Vince McMahon dulu, banyak pegulat yang dapat dukungan banyak fans. Tapi Vince McMahon merasa orang ini nggak cukup pantas untuk dinaikkan. Dan Vince McMahon tidak suka orang yang bisa over tanpa di-booking oleh dirinya. Contohnya Zack Ryder. Di era masa lalu, Zack Ryder tuh internet champion. Di internet dia bikin video YouTube dan banyak fans yang menginginkan dia mendapatkan push. Tapi Vince McMahon tidak suka dengan hal itu dan akhirnya Zack Ryder ya ngejobber-jobber terus. Walaupun banyak fans yang respon baik terhadap karakter dia yang waktu itu. Contoh satu lagi yang paling jelas adalah Cesaro. Cesaro banyak yang dukung pada saat itu, dia layak untuk dapat push. Tapi Vince McMahon merasa Cesaro tidak grab the brass ring, tidak cocok, tidak layak menjadi pemain utama atau bahkan diangkat dari mid-carder. Vince McMahon merasakan hal itu. Jadi banyak yang beranggapan di backstage ataupun banyak orang yang tahulah bagaimana sifat Vince McMahon ini, dia tidak suka dengan orang yang over, yang dapat respon besar dari penonton tanpa bookingan yang dibuat oleh dirinya atau WWE. Nah, di era ini tidak seperti itu. Orang kalau misalnya dia berusaha, pegulat kalau dia berusaha untuk membuat fans sukai dia, fans yang minat dengan dia, itu pasti akan dinotis oleh Triple H dan bahkan akan mendapatkan spot yang terbaik yang mungkin bisa pegulat itu dapatkan. Dan itu yang kita dapatkan sekarang, guys ya. Ini juga jadi penebalan statement Triple H yang bilang akan mendengarkan apa maunya fans. Alasan berikutnya adalah ekspansi internasional. Saya sempat menyinggung tentang Netflix, guys ya. WWE sudah menyetujui kerjasama dengan Netflix dan akan dimulai di tahun 2025. Dan kemungkinan besar seluruh dunia akan dapat dan Indonesia mungkin akan kebagian tayangan WWE di Netflix nantinya. Itu sangat menjadi hal yang paling saya tunggu. Selain itu, penyelenggaraan acara premium live event itu sudah mulai diekspansi ke berbagai negara, guys ya. Tadinya premium live event itu terbatas di Amerika saja. Dan mentok-mentok itu di UK kalau ada premium live event. Tetapi makin ke sini WWE makin terbuka, terutama Nick Khan ya yang memegang bagian bisnisnya WWE
itu memberikan ekspansi besar-besaran untuk siapapun negara yang pengen didatangi WWE. Jadi kayak negara itu kalau butuh turis untuk datang ke negaranya, bisa membuat acara WWE Premium Live Event dengan kesepakatan sedemikian rupa, dan itu jelas sangat bermanfaat bagi lokasi ataupun negara tersebut, karena itu akan berpengaruh dengan devisa turis yang mereka dapatkan dari penyelenggaraan event besar WWE. Contohnya yang mungkin paling besar waktu itu adalah yang di luar UK ya. Itu penyelenggaraan Premium Live Event Backlash di Puerto Rico, yang mana itu kerjasama langsung dengan pemerintah bidang pariwisatanya Puerto Rico. Dan itu juga berdampak baik bagi pariwisata Puerto Rico. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sana, negara-negara terdekat, bahkan orang dari Amerika datang ke Puerto Rico untuk menonton acara WWE Premium Live Event, guys ya. Dengan begitu WWE semakin rajin untuk menawarkan ke negara-negara lain di luar Amerika untuk menyelenggarakan event-event besar. Seperti kita ketahui, di Jerman akan ada Bash in Berlin. Besok di Skotlandia akan ada Clash at the Castle. Di Prancis akan ada Backlash, dan beberapa spot Inggris juga di Kanada, guys ya. Dan bukan tidak mungkin WWE akan ekspansi lagi, bukan cuma di wilayah Eropa atau Amerika Latin, tapi juga bisa merambah ke Asia juga. Bukan cuma Arab Saudi, mungkin bisa Premium Live Event di daerah-daerah Asia. Yang jelas, business is business, guys ya. Ketika WWE menawarkan sebuah acara Premium Live Event di sebuah negara, pastinya harus dengan biaya yang memang masuk akal, dengan tawaran bayaran ataupun tawaran kesepakatan finansial yang mumpuni, guys ya. Dan tentu jelas tiketnya tidak akan murah. Memang sebelumnya WWE sudah sering lah live event ke berbagai negara, tapi itu cuma sebatas live event aja yang tidak disiarkan di televisi, tidak disiarkan di mana-mana, hanya di berupa live event. Bahkan sempat beberapa kali kayak penyelenggaraan Beast in the East Premium Live Event khusus WWE Network di Jepang. Terus juga ada beberapa penayangan yang memang bukan premium live event besar. Nah, saat ini itu kualitasnya udah masif. Ini merupakan premium live event reguler yang WWE miliki. Dan kenapa ini jadi alasan yang penting di era baru ini? Jelas kalau ketika WWE memutuskan untuk menyelenggarakan di luar negara Amerika, berarti WWE menganggap produk mereka ini udah tarafnya seluruh dunia, bukan cuma center di Amerika saja. Kita tahu ya di era-era sebelumnya itu kan kebanyakan pay-per-view atau premium live event tuh cuma ada di Amerika terus. Dan ini membuat jarang beberapa show yang tidak besar itu tidak sold out. Jadi pinternya Triple H dan Nick Khan ini, show-show yang tidak besar ini dia tawarkan ke luar negeri, dan membuat penontonnya juga akan membludak, dan reaksi crowd di luar Amerika itu sangat ditunggu, guys. Karena reaksi crowd di luar Amerika atau penonton di luar Amerika itu akan lebih besar dari penonton yang di Amerika, yang udah biasa nonton gulat, guys ya. Yang orang-orang di luar negeri kan hampir jarang ya hampir tidak pernah mendapatkan kualitas acara sebesar premium live event. Dan itu sangat berpengaruh dengan tayangannya WWE. Ketika crowdnya seru, rangkaian acaranya seru, pastinya kualitas pay-per-view-nya, kualitas premium live event-nya pasti akan seru juga. Dan alasan terakhir menurut saya kenapa era baru ini akan jadi era yang keren, banyak orang-orang mulai menonton WWE lagi karena WrestleMania XL kemarin. Saya menemui beberapa orang di sosmed yang memang mengungkapkan kalau dia mulai nonton WWE lagi karena WrestleMania XL kemarin, yang bisa dibilang tanda era baru dan banyak hal-hal besar yang terjadi di sana. Dan mereka merasa, saya melewatkan ini semua, saya tidak merasakan feel-nya, jadi pengen mengikuti lagi apa yang WWE sajikan ke hadapannya. Bukan cuma di luar negeri, di Amerika, di Indonesia. Saya yakin ada orang yang mulai nonton WWE lagi karena suksesnya WrestleMania XL kemarin, atau bahkan sudah mulai beberapa bulan yang lalu dan tinggal mengikuti lagi jalannya cerita-cerita yang dari WWE ke depannya nanti. Dan mari kita bersama-sama meramaikan kembali industri gulat profesional, meramaikan kembali vibe gulat profesional di Indonesia, guys. Bersama saya di channel ini, di Gilang Gulat dan juga Gilang Wrestling tentunya ya. And that's it. Itu dia 10 alasan yang saya temui berdasarkan opini saya sendiri, kenapa era baru WWE ini akan jadi era yang sangat keren. Tentunya teman-teman punya alasan sendiri, punya pendapat sendiri. Mengapa menurut teman-teman era baru ini akan jadi era yang keren? Bisa komen di bawah. Dan statement yang penting yang harus saya ungkapkan di ending video ini, seperti yang Michael Cole sebutkan, "Damn it, I love professional wrestling." Damn it, I love professional wrestling.